Dunia multipolar secara natur membawa risiko akan terjadinya konfrontasi antara negara-negara nuklir. Setelah Perang Dunia Kedua, secara khusus setelah krisis rudal Kuba tahun 1962, senjata nuklir memainkan perannya dalam politik global untuk mengintimidasi dan menekan lawan. Kekhawatiran akan pecahnya perang nuklir mendorong para pemimpin politik di Washington dan Moskow untuk membuat perjanjian pengendalian senjata nuklir pada tahun 1987. Dengan adanya perjanjian senjata nuklir ini, maka konflik militer yang melibatkan Amerika dan Rusia terjadi jauh dari wilayah Eropa. Tetapi saat ini, perang Ukraina menjadikan potensi perang nuklir menjadi sangat mungkin terjadi dan malah berpotensi terjadi di wilayah Eropa. Mengapa Rusia dan Eropa Barat serta Amerika berpotensi perang nuklir? Yaitu karena ada perbedaan kepentingan antara Eropa Barat dan Amerika dengan Rusia yang tidak terjembatani. Bagi Eropa di satu sisi, Rusia adalah tetangga yang sangat besar dan memiliki kekuatan militer yang sangat besar. Rusia juga memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat dibutuhkan Eropa. Tetapi di sisi lain, dengan banyak argumentasi, Rusia dianggap sebagai ancaman dan penghalang bagi pertumbuhan dan kesatuan Uni Eropa. Perang Ukraina semakin memperburuk hubungan antara Eropa dengan Rusia. Eropa khawatir Rusia menginvasi negara-negara Eropa. Bagi Rusia, Eropa adalah mitra dagang penting, khususnya untuk energi dan sumber daya alamnya. Namun Eropa juga pesaing dan rival strategis. Rusia memiliki pandangan yang berbeda dengan Eropa dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, dan peran negara dalam masyarakat. Banyak dari negara-negara Eropa yang bergabung dengan NATO. Rusia merasa terancam oleh ekspansi NATO ke arah timur yang dianggap sebagai upaya untuk membatasi pengaruh Rusia di wilayah itu. Rusia melihat NATO sebagai alat kebijakan luar negeri Amerika yang bertujuan untuk melemahkan Rusia, mengkampanyekan anti-Rusia, dan menguasai wilayah-wilayah yang menjadi kepentingan Rusia. Rusia juga menuduh Amerika menggunakan Eropa sebagai alat untuk menekan Rusia secara ekonomi dan politik. Eropa adalah proksi Amerika untuk melawan Rusia. Eropa dan Amerika menjatuhkan banyak sanksi ekonomi kepada Rusia. Eropa dan Amerika menyita aset-aset Rusia yang ditempatkan di Eropa dan Amerika. Isu Ukraina menjadikan jarak antara Rusia dan Eropa semakin lebar dan semakin mengarah pada konfrontasi militer. Perang narasi antara Rusia dan NATO semakin sering terjadi. Amerika melalui Presiden Donald Trump dan para pemimpin NATO lainnya sering terlibat perang kata-kata dengan Rusia. Pada tanggal 24 Juni 2025, NATO juga menaikkan anggaran pertahanannya menjadi 5% dari PDB. Kenaikan ini mengikuti tuntutan Amerika yang sejak lama, walaupun ada beberapa negara seperti Spanyol yang menolaknya. Di mata Rusia, kampanye perang NATO dan narasi-narasi negatif terhadap Rusia ini dipandang sebagai bagian dari strategi Eropa dan NATO dalam memerangi Rusia. Rusia melalui juru bicara Dmitry Peskov mengatakan Jerman kembali menjadi negara yang berbahaya, seperti pada Perang Dunia Kedua. Peskov juga mengatakan NATO membutuhkan monster untuk menjustifikasi eksistensi NATO dan untuk menaikkan belanja pertahanan NATO menjadi 5% dari GDP. Amerika dan Eropa ingin mempertahankan dominasinya. NATO menjadikan Rusia sebagai monster itu. Kemudian Cina juga dijadikan sebagai monster kedua setelah Rusia. Berbagai ancaman dan strategi perang yang diterapkan NATO ditanggapi Rusia dengan berbagai cara, termasuk dengan membuka opsi konfrontasi militer. Rusia tampaknya mempersiapkan diri untuk perang jangka panjang. Bagi Rusia,
Perang Ukraina bukan semata-mata adu kekuatan militer saja. Perang harus membuat Rusia semakin kuat dan besar. Sedikitnya ada dua hal yang dilakukan Rusia, yaitu pertama ke dalam. Rusia melakukan mobilisasi di berbagai bidang, baik untuk menambah jumlah pasukan maupun melakukan mobilisasi industri pertahanan dan teknologinya. Kedua keluar, Rusia mengkonsolidasikan aliansi dengan negara lain. Belarusia adalah aliansi kuat Rusia di barat. Kemudian ada Cina, Iran, dan juga ada Korea Utara yang mendukung penuh Rusia dengan mengirimkan tentara dan amunisi dalam perang Ukraina. Rusia juga berkeinginan membangun aliansi ke selatan karena di sana Rusia masih lemah. Rusia memandang Perang Dunia Ketiga, yaitu perang nuklir, sedang dalam perjalanan dan dapat terjadi sewaktu-waktu jika ada kesalahan kalkulasi pada pihak NATO maupun Rusia. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, maka kemungkinan akan melibatkan Amerika dan Eropa Barat versus Rusia dan Cina. Dan itu berarti merupakan perang nuklir yang belum pernah dibayangkan dunia. Oleh karena itu, dalam bidang militer, Rusia menempatkan rudal nuklirnya di Belarusia. Rudal tersebut dapat menjangkau semua negara-negara Eropa. Rusia juga berencana menempatkan rudal nuklirnya di berbagai wilayah di dunia. Hal ini sebagai tanggapan dan strategi Rusia karena Amerika sudah terlebih dahulu membawa rudal nuklir jarak menengah di Filipina dan Denmark. Rusia juga memodernisasi rudal nuklirnya dengan mengembangkan rudal nuklir Sarmat RS-28 yang diklaim dapat menghancurkan wilayah seluas Prancis dan juga mengembangkan rudal kiamat Burevestnik. Rusia juga mengembangkan rudal hipersonik Oresnik yang dapat membawa 6 hulu ledak nuklir, mengembangkan rudal hipersonik nuklir Avangard, mengembangkan rudal hipersonik Zircon, dan mengembangkan torpedo nuklir Poseidon yang dapat menyebabkan tsunami radioaktif. Rusia juga melakukan latihan perang nuklir untuk mengecek kesiapan tempur pasukannya. Rusia tampaknya ingin Amerika dan Eropa Barat, khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman, mengerti bahwa negara mereka tidak imun terhadap serangan Rusia. Dalam hal perang Ukraina, Rusia menetapkan tujuan yang sangat jelas, yaitu menghancurkan rencana musuh untuk menghancurkan Rusia, bukan untuk mencaplok wilayah Ukraina. Itu target kemenangan yang diincar Rusia. Itu sebabnya Rusia menolak usulan Presiden Amerika Donald Trump tentang gencatan senjata tanpa syarat, walaupun Trump mengancam akan menjatuhkan tarif 100% pada Rusia. Rusia menginginkan gencatan senjata dengan syarat, sebab bagi Rusia tidak ada artinya gencatan senjata jika ancaman keamanan dan eksistensi Rusia tidak tercapai. Sekarang Rusia merasa sudah berada dalam perang dunia. Rusia dan Eropa Amerika sama-sama berpikir keras, beradu strategi untuk memenangkan konflik geopolitik Eropa.